Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Datanglah kepadaku, demikian sabda Yesus. Jika kita berjuang setiap hari untuk melakukan apa yang benar secara moral, bahkan ketika orang-orang di sekitar kita mengambil jalan pintas untuk memenuhi hawa nafsu duniawinya, maka datanglah kepada Yesus. Jika kehidupan menjadi sangat egois dan kegelapan tampak sangat menarik, maka datanglah kepada Yesus. Jika kita dibebani dengan dosa dan kelemahan karakter kita yang mempengaruhi panggilan kita sebagai pasangan suami istri, orang tua, teman, maka datanglah kepada Yesus. Jika hidup tampak tidak adil dan Tuhan tampak jauh, maka datanglah juga kepada Yesus. Kita tidak mengikuti aturan demi aturan, kita mengikuti Yesus. Hanya ketika kita pertama kali datang kepadanya, kita akan memahami perlunya aturan yang membantu melindungi martabat hubungan ini. Saudara-saudari, Santo Paulus menasihati jemaat Galatia untuk hidup dalam Yesus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudari, seseorang yang menjadi budak nafsu, kesombongan, keegoisan, atau sifat buruk lainnya tunduk pada sifat buruk itu sebagai sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Santo Paulus mengundang kita untuk mengambil kuk lain, bukan perbudakan dosa, melainkan penyerahan total kepada Kristus dalam kasih, menjadi hamba Kristus, melakukan kehendak Allah dari hati. Memikul kuk Kristus berarti mempercayakan hidup kita kepadanya secara utuh dengan maksud untuk mengikuti apa yang dikehendakinya. Saudara-saudari, pengalaman menunjukkan bahwa Yesus selalu membimbing kita ke jalan yang mengarah pada kebahagiaan, bahkan ketika itu mesti menempuh jalan salib. Di dalam Kristus kita menemukan kedamaian yang sejati. Perhatikanlah bahwa Yesus tidak berjanji untuk menghilangkan beban, pencobaan, dan penderitaan hidup. Namun jika kita memikul kuknya, jika kita tunduk pada rencana, kehendak, dan kasih-Nya, Dia berjanji bahwa kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan mendalam, dan kedamaian jiwa. Hal ini adalah kebahagiaan yang kita semua rindukan, yang suatu hari nanti tidak akan sempurna dalam kebahagiaan surga. Kita masing-masing telah bertemu dengan individu-individu yang mengalami kedamaian dan kegembiraan ini, terlepas dari keadaan mereka. Jika kita belum pernah mengalaminya,
maka kita dapat memulai hari ini dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Meskipun mungkin menyakitkan pada awalnya, namun akhirnya akan disertai kedamaian dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.